Minta maaf Ferdy Sambo dinilai terlambat. Keluarga Yosua belum terima sampai proses hukum selesai. Ferdy Sambo telah meminta maaf pada keluarga Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Kendati demikian, permintaan maaf Ferdy Sambo rupanya belum diterima oleh keluarga Brigadir J yang masih terpukul atas kematian anaknya. Kehilangan anak tentu menjadi hal yang menyakitkan bagi orang tua Brigadir J. Terlebih meninggalnya tak wajar. Keluarga Brigadir J tampaknya menolak mentah-mentah permintaan maaf tersebut. Meski disampaikan terang-terangan di depan publik, Ferdy Sambo dinilai hanya cari perhatian saja. Keluarga Brigadir J tetap tidak terima kematian anaknya dan ingin agar hukum tetap ditegakkan. Ferdy Sambo pun mendapat pesan menohok dari orang tua dan sanak saudara Brigadir J. Pada Rabu 5 Oktober 2022, Ferdy Sambo yang hadir di Kejaksaan Agung, Jakarta, sempat meminta maaf pada keluarga Brigadir J dan menyesal atas perbuatannya. Namun Selasa 11 Oktober 2022, keluarga Brigadir J merasa bahwa permintaan maaf Ferdy Sambo tersebut tidak tulus dan hanya diutarakan demi keuntungannya sendiri. Apalagi dalam pernyataannya, Ferdy Sambo bersikeras menyebut istrinya Putri Chandrawati alias BC merupakan korban. Roslin Simanjuntak, bibi Brigadir J, merasa permintaan maaf tersebut tidaklah tulus diucapkan oleh Ferdy Sambo. Ayah Brigadir J tanggapi permintaan maaf Ferdy Sambo. Ia menilai sang jenderal hanya berpura-pura demi mendapatkan simpati masyarakat. Kalau permintaan maaf itu cuma mau cari perhatian ke publik dan kejaksaan, simpati dari orang banyak, permintaan maafnya juga tidak tulus agar hukumannya bisa diringankan, ujar Roslin dikutip Tribun Jatim dari tribunjambi.com. Pada kesempatan itu, Ferdy Sambo ngotot menyebut Putri sebagai korban Brigadir J. Ia menilai sang istri tak pantas ikut menjadi tersangka karena semua kesalahan ada pada dirinya. Istrinya korban dia, tapi ya tetap bersalah dan kenapa mau mengikuti skenarionya, nilai Roslin. Seperti halnya Ferdy Sambo, Putri dianggap telah memfitnah Brigadir J dengan membuat laporan pelecehan palsu yang kemudian dipatahkan pihak berwajib. Itu kan laporan palsu, sama dengan fitnah. Terpaksa dia ikut berbohong buat skenario, jangan dibilang dia korban, dia penjahat juga. Senada dengan Roslin, saudarinya Rohani Simanjuntak merasa permohonan maaf Ferdy Sambo sudah sangat terlambat. Karenanya keluarga Brigadir J terang-terangan menolak untuk bisa berlapang hati memaafkan sang pembunuh. Maafnya beliau itu sudah terlambat bagi keluarga. Kami belum bisa menerimanya, ungkap Rohani. Ketika jasad Brigadir J diantar ke rumah, keluarga sudah menanti-nanti kedatangan Ferdy Sambo dan istri untuk hadir mengucapkan bela sungkawa. Namun keduanya tak juga datang dan justru mencoreng nama baik Brigadir J dan menyakiti keluarga dengan rekayasa dan laporan palsu. Kami sebenarnya dari awal kami meminta Ibu Putri dan Ferdy Sambo datang mengantarkan anak kami dan mereka datang ke Sungai Bahar. Untuk bela sungkawa, tapi sampai 3 bulan tidak ada maaf dan bela sungkawa, sesal Rohani. Selama ini kami sudah serahkan ke Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sebagai ajudan, biar anak kami mengabdi di negara, tapi tewas di tangan dia. Rohani juga melihat tak ada rasa penyesalan dari ekspresi wajah Ferdy Sambo.
Ia juga menilai sang tersangka tidak jujur lantaran masih mengangkat kembali motif ruda paksa yang kini disebut Ferdy Sambo terjadi di Magelang pada Kamis 7 Agustus 2022. Kami lihat di raut wajahnya permintaan maaf itu tidaklah tulus karena dia masih menyatakan bahwa ada pemerkosaan itu. Jadi permintaan itu tidak tulus dari dalam hatinya. Tandas Rohani. Kini pihak Brigadir J diwakili oleh kuasa hukumnya hanya berharap setidaknya persidangan nanti bisa viral. Itu akan menjadi kunci agar publik tetap mempercayai keadilan bagi Brigadir Yosua Huta Barat. Kuasa hukum Brigadir J Martin Lukas Simanjuntak mengutarakan keinginannya agar proses persidangan ex-Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo dan para tersangka lainnya menjadi viral. Martin meyakini viralnya proses persidangan akan mencegah adanya intervensi oknum-oknum tertentu. Martin menyampaikan, proses sidang Ferdy Sambo tidak akan bisa berjalan kondusif apabila digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jakarta Selatan itu nggak layak. Perkara harian di situ sangat banyak sekali, kata Martin. Martin berharap Mahkamah Agung dan PN Jaksel mencari lokasi lain atau memanfaatkan gedung serbaguna agar nanti jika terjadi kerumunan tidak mengganggu sidang kasus lain. Ia menyampaikan dirinya telah menerima pesan dari ratusan perwakilan ormas yang ingin mengawal berjalannya persidangan Brigadir Joshua. Martin menegaskan pelaksanaan sidang harus terbuka karena kasus ini adalah konsumsi publik dan juga wajib diliput oleh media, ujar Martin. Milik orang-orang yang selama ini hak hukumnya terzalimi dan orang-orang yang peduli dengan kasus ini, sambungnya. Martin berharap proses sidang dapat menjadi viral sebagai kontrol sosial untuk mencegah intervensi oknum.